Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Miftahul Jannah SPD MKOM, saya Kalda Salsabila dengan NIM 0879039991 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Baik, saat ini saya sudah berada di halaman tugas 2 pada e-learning, di mana nantinya kita akan mengimplementasikan konsep sistem pengorganisasian kode JavaScript menggunakan framework Vue.js, di mana nantinya framework tersebut digunakan untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar SITA untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Yang berikut sudah ada 5 kantor capaiannya, lalu juga struktur proyek atau penamaan filenya, dan petunjuk pengerjaan, di mana untuk hal tersebut juga sudah tersimpan di ketentuan soal tugas 2, dan juga di sini saya juga sudah mendownload data bahan ajar dengan format JavaScript. Dengan begitu, saya akan lanjut untuk memulai pengerjaan tugas 2 dan penjelasannya. Di sini saya sudah melakukan pengkodingan untuk tugas 2, di mana untuk penamaannya sebagai berikut, sambil kita melihat ketentuan untuk pengerjaan tugas 2. Nah, di sini untuk ketentuannya, dan kita masuk ke soal tugas. Ini berikut nanti kita akan fokus di 2 halaman website yang kita perlu kembangkan, di halaman stok bahan ajar dan juga di tracking DO atau delivery order. Kita coba di halaman stok bahan ajar dulu. Nah, di sini untuk stok bahan ajar sudah ada data bahan ajar.js yang tadi disediakan di e-learning. Lalu untuk data JS ini masih menggunakan data yang kemarin, gitu, seperti pada tugas 1. Lalu ada penambahan stok sama tracking di bagian logical system JavaScript-nya. Untuk dashboard sampai tracking ini kurang lebih masih sama, hanya saja kita menambahkan framework Vue.js. Nah, di halaman web nantinya kita akan menampilkan UT daerah menggunakan table list yang terdiri dari kode mata kuliah, kategori, UT daerah, lokasi rak, sampai ke catatan. Nah, itu masuknya ada di data ya. Sama data bahan ajar di sini. Nah, saya coba langsung implementasikan. Nah, berikut ini kita coba login menggunakan user password yang pada tugas 1. Nah, ini kita sudah berhasil login. Selanjutnya kita nantinya akan untuk di halaman stok bahan ajar ya, kita masuk ke informasi bahan ajar. Nah, di sini sudah muncul untuk kode judul kategori UPBJJ lokasi rak. Nah, di sini itu masuknya di halaman stok ya. Itu di bagian ini. Nanti kita input dari ini sort by judul, quantity, dan harga. Bagian kontainer stoknya. Nah, ini untuk logicalnya. Jadi untuk ini kita pakai framework Vue.js, dan untuk penjelasan di stok bahan ajar ini, di bagian stok bahan ajar kita kan nanti akan menampilkan seperti kode, judul, kategori, UPBJ rak, dan dari kode bagian stok di pada bagian data ini, variabel seperti kategori, UPBJJ list, data bahan ajar, sampai data bahan ajar stok ini berfungsi sebagai reactive data properties pada Vue.js, di mana Vue.js ini nanti akan memantau perubahan nilai properti tersebut, sehingga setiap perubahan akan langsung tercermin pada tampilan atau UI secara otomatis, seperti itu. Nah, selanjutnya ini, lalu untuk di bagian fitur kita dapat mengedit stok bahan ajar. Nah, ini kan untuk data bahan ajarnya, kita bisa lakukan edit. Misalnya di sini saya akan mengubah menjadi ke Bandung. Kita simpan, berhasil disimpan. Nah, ini sudah berubah menjadi Bandung ya.
Lalu terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok seperti select, ready, atau checkbox. Nah, untuk filternya di bagian ini bentuk filternya. Nah, untuk filter stok, ini kita bisa memilih UT daerah seperti yang masuk ke data UPBJJ list. Nah, ini masih masuk ke sini di bagian stoknya. Kita cari filter. Kita masih gunakan komputer juga agar nanti data yang diotomatis dihitung ulang jika ada perubahan variabel yang digunakan. Nah, ini untuk filter UPBJJ. Saya menggunakan UPBJJ, habis itu kategori atau stok menipis. Nah, ada juga untuk filter apabila jumlah stok quantity itu kurang dari jumlah stok safety atau jumlah stoknya 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder. Nah, di sini kita mengecek box untuk menampilkan stok yang menipis atau sudah kosong. Seperti ini. Nah, selanjutnya ada juga fitur sort untuk mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Ya, jadi untuk sortnya masih di bagian ini. Filter sort dan tampilan table, sort by. Nah, untuk implementasinya seperti ini. Di sini berdasarkan judul, stok, dan harga. Urutkan berdasarkan judul. Ini A, J, P. Jumlah yang paling sedikit paling atas. Lalu bagi harganya yang paling murah di paling atas. Itu. Setelah itu juga ada fitur filter dapat direset ulang. Nah, untuk halaman resetnya kita bisa langsung klik pada bagian berikut. Nantinya akan langsung seperti kembali di awal yang mengikuti urutan berikut ya. Seperti ini. Lalu ada depend option juga ketika kita memilih filter stok berdasarkan rute daerah akan memunculkan kategori mata kuliah. Nah, ini kita pilih di Jakarta akan muncul kategori kuliahnya, kategori mata kuliah, UPBJJ-nya. Yang lain misalnya Makassar, Tangerang, Bogor, seperti itu. Status dari stok bahan ajar. Jadi kalau misalnya statusnya aman akan ada simbol berwarna hijau untuk safety stock. Apabila kuning itu tandanya warning, dia menipis, dan status kosong atau 0. Kita filter, kita reset dulu. Nah, di sini aman menipis ya. Jadi kalau dia statusnya sudah 0 itu kosong. Kalau lebih dari 10 nanti dia akan berubah menjadi aman. Dan di bawah 10 dia akan berubah menjadi menipis seperti itu. Nah, untuk itu ada di bagian selanjutnya kita akan menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Nah, di sini kita coba tambahkan bahan ajar ya, misalnya kodenya MSIM 4308, judulnya misalnya Sistem Informasi Manajemen Sistem Informasi. Kategorinya mereka wajib, kategorinya Bogor, lokasi raknya rak 3, A1, harganya kita bisa tambahkan juga,
jumlahnya kita isi misalnya 5. Catatannya stok nipis. Kita simpan. Nah, berhasil data bahan ajar, berhasil ditambahkan. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke soal berikutnya di tracking delivery order. Nah, berikut untuk logical dari tracking. Nah, kita masih menggunakan framework view, computed, view. Di bagian script juga masih ada view. Nah, ini kita langsung masuk ke bagian tracking.html. Nah, ini berikut untuk data trackingnya. Dimana yang pertama, tadi kita masih pakai framework view dan terdapat fitur menambahkan input delivery order yang baru. Nah, data yang perlu diisi adalah nomor DO yang tergenerate otomatis, itu terdiri dari nomor DO, tahun berjalan, dan sequence. Nah, untuk sequence number ini adalah angka urut yang dipakai untuk memastikan data dikirim dan diterima dengan urutan yang benar. Semisalnya awalnya ini datanya 001, nanti dia akan terus lanjut ke 02, 03, 04, dan seterusnya. Dan diisi secara manual oleh pengguna yang berisikan NIM, nama, ekspedisi, dan juga paket bahan ajar yang dipilih. Nah, kita coba lihat ke halaman tracking pengiriman. Nah, ini untuk tracking ordernya. Karena tadi nomor DO-nya sudah dimasukkan 001, jadi nanti dia langsung lanjut ke nomor DO selanjutnya menggunakan sequence number. Di sini misalnya kita nambahkan data baru menggunakan NIM. Ini pilih ekspedisi, JNE, Express, pilih paketnya paket TI. Nah, di sini untuk TI ada detail paketnya ya, ada mata kuliah STSI dan SSI 4302 dengan total harganya 120.000. Nah, tanggal kirimnya kita juga bisa memilih tanggal kirimnya menggunakan local time. Kita tambah DO baru. Nah, untuk DO-nya sudah berhasil disimpan, ya sudah muncul. Tanggal kirim dapat diisi manual oleh pengguna menggunakan fungsi getLocalTime yang tadi berikut ini, local time-nya. Lalu total harga dapat diambil dari array of object paket ke harga. Nah, di sini untuk paket terpilih, ini auto generate nomor DO yang berikutnya, tadi untuk yang sequence. Lalu ini untuk metode validasi kelengkapan data. Ini akan warning apabila kita mengisi datanya belum lengkap. Ya. Selanjutnya ini untuk generate nomor DO ketika submit. Di sini untuk data DO yang dibuat menunggu pengiriman, tracking list apabila sukses dan berhasil data disimpan. Seperti itu. Total harga yang diambil pakai array. Nah, lalu untuk struktur Vue.js-nya ini mengikuti sebagai berikut, ada index, stock, tracking, CSS, dan JS ya. Kebetulan untuk data struktur datanya saya sesuai ya, ada stock, tracking untuk logika view-nya. Ini ada stock dan tracking di bagian sini. Lalu untuk style CSS-nya berikut ada untuk memainkan mempercantik halaman login dan juga bagian dashboard, dan khususnya juga di stock dan tracking. Baik, saya rasa itu saja. Ibu Mifaljana mohon dibantu tinjau lebih lanjut tugas yang sudah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.